Shalom. Halo. Shalom. Wah, suaranya hampir kira-kira 10.000 orang sepertinya di sini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Siapa nih yang di kantornya udah pada lomba 17-an? Belum ya? Oh, belum. Tapi udah pada siap-siap semua. Giat berlatih biar menang. Oh, mendekor-dekor. Udah siap. Iya. Nah, yang di Zoom juga apa kabarnya? Terima kasih masih setia untuk beribadah bersama-sama dengan kami, ibadah Persekutuan Doa Raja Wali Group yang masih selalu hadir bersama-sama dengan kita. Nah, terima kasih juga Bapak Pendeta Dev yang sudah hadir di tempat ini. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini Engkau masih menyertai kami Tuhan, kasih-Mu selalu ada untuk kami. Kami ada saat ini itu semua karena berkat dan penyertaan-Mu saja. Tuhan Yesus berkati kami yang akan memulai ibadah hari ini Tuhan, biarlah pada saat kami pulang, kami kembali selesai dari tempat ini, kami membawa berkat yang hanya daripada-Mu saja, dan biarlah berkat itu dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau bangkit berdiri, kita bersuka cita bersama, karena Tuhan Yesuslah yang telah memberikan sukacita ke dalam hidup kita. Kita mau bertepuk tangan. Kita sama-sama katakan, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita mau puji Tuhan, kita mau bersuka cita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Silakan duduk. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena hidup kita saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur karena Tuhan sudah teramat baik untuk kita. Kita mau pujikan berkat kemurahan Tuhan.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur untuk setiap rencana Tuhan atas kita, terlebih atas Indonesia. Kita mau berdoa, kita mau memberikan berkat kita kepada Indonesia, supaya kemuliaan Tuhan saja yang ada dalam negara kita ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat
Indonesia, pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terlalu banyak kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, dan terutama untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan yang selalu melimpah atas kami. Dan hari ini kami datang sama-sama membawa setiap korban syukur kami di hadapan-Mu, dan juga merendahkan diri kami dan hati kami di hadapan-Mu untuk kembali dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman itulah yang selalu menguatkan kami, dan firman itulah yang menuntun langkah kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kami juga boleh semakin serupa, segambar dengan Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Oke, bagaimana kabarnya? Lapar? Sama dong, saya juga lapar. Karena ini pas banget jam makan siang ya. Kenapa sih kita pilihnya jam 12? Oke. Ini saya punya judul khotbah, yaitu Henok Teladan Iman. Bung Jimmy jangan jawab ya, saya mau tak kasih pertanyaan nih buat mereka. Tahu Henok? Siapa? Oke, kita lanjut dulu. Ini kamu nih. Oh sorry, saya kasih tahu dulu dia punya arti nama ya. Jadi ada 3 nih. Yang pertama itu didedikasikan atau dikhususkan. Yang kedua dia terdidik atau terlatih. Ketiga itu guru atau pendidik. Ini arti dari nama Henok ya. Nah, beberapa hal mengenai Henok.
Dia merupakan keturunan Set dan keturunan ketujuh dari Adam. Nah, Henok ini merupakan salah satu manusia yang tidak mengalami kematian, tetapi dia mengalami yang namanya pengangkatan. Dan saya semakin mempercayai saya punya Tuhan, gitu ya, Yesus Kristus, bahwa memang akan ada yang namanya pengangkatan orang percaya. Ya. Nah, pertama kali diceritakan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-21. Ya. Setelah hidup 65 tahun, perhatikan baik ya, ia memperanakan Metusalah. Lalu di dalam kitab Kejadian 5 ayatnya yang ke-22, perhatikan ya, dikatakan gini, dan Henok bergaul, tuh, Henok itu hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti dapat kita simpulkan 65 tahun sebelumnya dia memang sudah bergaul dengan Allah. Betul ya? Ya, kita lanjut lagi ya. Ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Kurang lebih itu kalau dihitung 365 hari 1 tahunnya kita. Bener gak? Bener ya? Bener gak nih? Jangan tegang gini, ntar gue ikutan tegang jadinya. Ya, oke. Nah, dan Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 1 tahun kita jalani, dan selama 1 tahun saya punya pertanyaan simpel aja buat kita semua. Dalam 1 hari kamu ketemu dengan Allahmu atau enggak? Ngobrol dengan Allahmu atau enggak? 1 hari aja. Semua mata tertuju kepada saya. Hari ini saya mau mengajak setiap kita, ya, di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan yang ke-24 ini, saya mau kita belajar kata bergaul dengan Allah ini, ya, karena ini merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, kita ini makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, benar ya? Karena kita makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, jauh lebih baik Anda dan saya itu dekat-dekat sama Sang Pencipta. Ya, sama seperti Henok. 365 tahun dia hidup. Sepanjang itu dia selalu bergaul dengan Allah, datang pada Allah, berbicara secara pribadi kepada Allah. Ini bukan waktu gereja ya, karena kita kumpul sama-sama atau hari ini. Ini maksud saya adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Mungkin kamu pulang kerja udah kena macet, capek gitu ya. Sampai di rumah tuh pengennya habis makan, mandi, rebahan. Udah, besok pagi rutinitasnya seperti itu lagi. Ayo, berkatmu itu dari Tuhan. Tuhan kasih berkatnya buat kamu. Tuhan kasih perlindungannya buat kamu. Masa susah banget ketika kamu mau akhiri 1 hari itu datang sama Tuhan bilang, Tuhan terima kasih buat hari ini, buat semua yang baik, buat segala urusan kerjaan yang selesai hari ini, buat perjalanan dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor, kau jagai aku. Terima kasih Tuhan.
Dan ini yang dilakukan Henokh tiap-tiap hari. Dan harusnya Anda dan saya juga lakukan hal tersebut. Nah, di dalam bahasa aslinya, frasa hidup bergaul dengan Allah di kitab Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-22 itu menggunakan kata dasar halak. Bukan falak ya, ini beda nih. Ya. Kalau falak sama setan gitu ya. Yang berarti berjalan. Nah, frasa ini ditulis secara spesifik dengan struktur tata bahasa Hitpael menjadi Fait Halek yang berarti berjalan bersama-sama dengan atau berjalan seirama. Ini merupakan pemberitahuan buat setiap kita bahwa seperti tadi saya bilang 365 tahun Henokh itu ketemu dengan Tuhan. Berarti itu adalah kegiatan yang kontinu. Betul ya? Tiap-tiap hari. Dan memang harus seperti itu. Gitu loh. Berjalan bersama dengan Allah. Berjalan seirama dengan Allah. Nah, dari kata bergaul ini ada beberapa hal yang ingin kita pelajari. Yang pertama, datang pada Tuhan itu nggak boleh dipaksa atau terpaksa. Harus dengan keintiman yang sukarela. Inisiatif untuk mendekati Sang Pencipta. Walaupun terkadang dalam kehidupan ini Anda dan saya suka datang kepada Tuhan itu karena terpaksa. Gue lagi ada masalah, gue cari Tuhan. Kalau gue lagi nggak ada masalah, ya udah hidup gue lagi adem-adem aja, ya udah nggak usah. Nggak kayak gitu Pak Bu. Bergaul dengan Tuhan itu kamu harus datang dengan penuh sukarela kepada Tuhan, karena kamu tahu bahwa dirimu ini ciptaan dan penting bagi setiap kamu dan saya itu bergantung penuh pada Sang Pencipta. Karena kita mau bergantung penuh pada Sang Pencipta, kita harus datang penuh dengan sukarela, penuh dengan kerinduan. Sama lah, saya boleh tanya ya, yang lagi pacaran coba angkat tangannya. Ayo dong. Saya sampai hari ini masih pacaran terus loh sama istri saya. Biarpun kita udah nikah. Ini beneran gak ada yang lagi pacaran ini? Waduh bahaya ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau tanya nih yang lagi pacaran. Tiap hari kamu selalu SMS atau WA sayang kamu? Hah? Beneran enggak? Hah? Oh langsung ngomong, ini beda ini. Saya tiap kali nyampe dimanapun ketika pelayanan, saya selalu info sama istri saya. Sayang, saya sudah sampai di tempat pelayanan. Kalau itu tepat mau jam 12 siang, saya selalu bilang ke dia, kamu jangan lupa makan, love you. Mudah kan? Begitu juga dengan seharusnya diri kita dengan Tuhan. Waktu kamu tahu bahwa Tuhan itu beri hidupnya buat kamu, harusnya kamu selalu kasih yang terbaik buat Tuhan. Sama seperti kita pacaran sama pacar kita, pastinya kamu pengen kasih yang terbaik terus buat dia. Ya, keintiman yang sukarela, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Karena keadaan lagi tidak baik-baik aja, ya udah gue cari Tuhan deh. Kampret lo. Lagi nggak baik, apalagi kehidupan baik-baik aja, lo kemana?
persekutuan yang terus persekutuan yang terus menerus, konsisten berjalan dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ini kegiatan yang kontinu, terus dan terus. Kamu nggak boleh lupa akan hal ini. Yang kasih kerjaan buat kamu sampai hari ini itu berkat Tuhan, jangan lupa. Harusnya kamu berterima kasih tiap-tiap hari sama Tuhan. Walaupun tadi saya bilang, di rumah kebanyakan Depok, Jakarta, atau Bekasi, atau Tangerang, BSD. Anak BSD deh, ada gak? Satu. Anak Depok, nih saya Depok. Oh enggak, Ibu Depok. Oke, Bekasi. Tuh Bekasi, banyak Bekasi. Sisanya Jakarta berarti. Oh Tangerang coba angkat tangan. Satu. Oh ini banyak juga ya. Itu semua jalur macet lah. Pulang kemana-mana macet. Saya tahu capek memang. Tapi mari jangan lupakan momentum untuk datang sama Tuhan. Kamu ketika sakit aja kamu perhatikan dirimu dengan baik. Ketika dokter bilang minum obatnya 3 kali sehari ya, nggak boleh, enggak. Iya 3 kali sehari, ikut. Masa lo ketemu Tuhan aja susah banget. Makannya 3 kali sehari ya. Perut udah bunyi jam 7 pagi sarapan. Jam 12 siang makan siang. Ntar jam 5 sore atau jam 6 sore makan malam. Nggak pernah lupa kan kalian kalau makan? Bener apa bener? Ya saya mah jujur aja emang bener. Gue juga kalau lapar ya gue makan. Cuman maksud saya kalau lakukan hal tersebut kamu bisa, kenapa kamu nggak bisa bergaul dengan Allah dengan intim dan lakukan tindakan itu secara terus menerus, konsisten. Ya. Nah, keserasian kehendak ini nanti kita bahas di poin kedua. Bergaul dengan Tuhan itu mempunyai banyak teman bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak berteman dan tidak bergaul dengan Allah. Perhatikan baik, hubungan dengan manusia kepencet mulu. Hubungan dengan manusia dapat memberi dukungan, tetapi hubungan dengan Allah itu memberi arah, memberi kekuatan, dan memberi kehidupan. Pilih mana? Banyak teman gak apa-apa, tapi kamu juga gak boleh lupa untuk selalu bergaul dengan Allah. Karena dengan kamu bergaul dengan Allah, Allah itu bisa memberi arahan untuk jalan kehidupan kita, untuk nyampe seperti tadi doa saya, kerinduan saya, tiap-tiap kita makin lama makin serupa, makin segambar dengan Allah yang kita sembah. Ya, Dia beri kekuatannya buat Anda dan saya. Kita nggak pernah tahu hari esok apakah keadaannya akan baik-baik saja. Ya, kita tinggal menjalani kehidupan ini, berserah sama Tuhan. Bukan berarti Anda menyerah, tapi berserah pada Tuhan. Anda tahu bahwa Tuhanlah pemilik kehidupanmu. Ketika masalah itu datang, kadang Anda hanya fokus kepada masalahnya, lupa kalau Tuhan itu punya kekuatan yang besar yang mampu mengatasi setiap masalahmu. Kamu gak pernah jalan sendirian. Ketika kamu terus bergaul dengan Tuhan, Tuhan selalu ada. Tadi bahasa aslinya tuh menjelaskan kepada kita berjalan bersama-sama, seirama bersama dengan Tuhan. Dia beri kehidupan buat Anda dan saya. Saya ingat sekali, waktu belum tobat, orang banyak bilang gini ke saya, lu
emak lo guru, tapi kelakuan lo ampun, kayak tukang kabur dari rumah, nggak pernah diem di rumah. Pernah saya kabur sampai 1 tahun, sampai akhirnya mama saya, papa saya males nyariin. Tapi ketika saya bertobat, dulu waktu belum bertobat orang bilang madesu loh, masa depan suram. Tapi ketika tobat, buka hubungan dengan Tuhan, ngerti tentang kehidupan bahwa tiap-tiap orang masing-masing diciptakan oleh Tuhan itu adalah baik. Allah nggak pernah ngerancang sesuatu yang buruk buat Anda dan saya. Yang Allah rancang itu selalu apa yang baik buat kamu dan saya. Dan saya paham benar, waktu banyak kejadian buruk dulu sebelum saya mengenal Tuhan, memang gara-gara gaya hidup saya aja. Tapi ketika dekat dengan Tuhan, ngerti, iya, kurang lebih 25 tahun saya sia-siakan hidup saya. Ayo kita bergaul terus dengan Tuhan. Mempunyai banyak teman nggak pernah jadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya itu nggak bergaul dengan Tuhan. Next, belajar dari Henok. Bergaul dengan Allah bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Ya, karena kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan kita. Next. Oh, sebelum saya lanjut ya, orang-orang yang bergaul dengan Allah tuh karakter lamanya makin lama kan makin kekikis. Hal-hal yang jahat kekikis dikit-dikit. 1 bulan lalu lah saya ada jadwal pelayanan jam 8 pagi itu di Bekasi. Jam 5 udah bangun, mandi siap-siap semua, jam 6 saya jalan. Itu Bekasinya di daerah Kalimalang ke sana lagi. Lagi jalan perjalanan, itu saya sampai di Kalimalang, lampu merah, lurus terus dikit gitu. Udah lewatin, saya lihat ada tukang bubur. Kebetulan kampung Tengah ini udah bunyi juga pas jalan, kriuk kriuk kriuk. Ya udah deh, mampir dulu deh. Mampir ke tukang bubur, makan bubur. Di samping tukang bubur tuh ada Indomaret. Saya bilang sama abang tukang bubur, "Bang, saya ke Indomaret dulu ya sebentar." "Iya Pak." Saya ke Indomaret, masuk gitu. Bapak Ibu, emang tampang saya ini tampang orang timur banget? Enggak lah ya, nggak tertimbul banget. Saya ada satu ketuk, bener Bung, mirip lo Bung. Tingginya, dia punya postur badan, hitam-hitamnya gitu. Nah, lagi masuk ke Indomaret gitu, dia lagi di depan kasir. Saya main masuk kan, terus saya mau nyari bembeng sama permen buat anak-anak sekolah minggu di gereja sana gitu. Nah, lagi cari-cari gini, dia pas saya lagi nengok gini, bertemu muka dengan muka dan mata lah, saling bertemu kami. Tang. Terus dia giniin saya. Nah, saya balikin, udah, itu kan. Saya cari tuh, saya dapat, dia udah keluar. Saya beli, saya bayar, udah, saya keluar dari Indomaret. Nggak taunya dia masih di depan Indomaret, nggak tahu ngapain. Terus dia nanya saya gini, "Bung, orang timur?" "Iya sih, mama papa gue emang orang timur, tapi gue lahirnya di Cianjur nih, gue bingung jadinya ngejelasin ke lo." Saya bilang gitu ke dia. "Oh ya orang timur lah," kata dia. "Oh ya udah. Saya bilang, "Ayo Bung, saya ke situ dulu tuh." Saya bayar bubur saya,
Saya siap-siap lagi mau jalan, dia samperin saya, dia bilang gini, "Oh, bagi 20.000 dong." Itu gue mau pelayanan, 1, 2, kenapa brengsek banget ya Tuhan pertemukan dengan orang ini ya, gitu ya. Cuman saya nggak mau marah-marah sama dia. Saya cuman bilang, nggak ada. Dia balik lagi, minta 20.000. Nggak ada. Jangan lo bilang orang timur, terus melihat muka gue kayak orang timur. Gue tahu bapak emak gue Ambon. Terus seenaknya aja lo main minta 20.000. Yang begini nih nggak gaul sama Tuhan. Kelakuannya nggak Kristen banget. Ngeri. Kenapa kita harus bergaul dengan Tuhan? Biar orang tahu ini orang Kristen. Ya. Tadi saya udah bilang, siapa gaul dengan Tuhan, karakter lama makin kikis. Sifat-sifat buruk lama makin terkikis sedikit demi sedikit. Ya dulu, waktu gua masih lama kan. Kita lanjut. Oke, karena iman Henokh itu terangkat ya, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian ya, bahwa apa? Ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mana ini? Sedikit tentang kata berkenan dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-5. Itu berasal dari bahasa Yunani eura, emang gue susah dari dulu kalau lagi belajar bahasa Ibrani. Apa Yunani ini? Eua restekenai, itu dia. Eua restekenai. Ya, bahasa ini jadi bahasa aslinya Perjanjian Baru ini. Ini dari kata dasar euaresteo yang punya pengertian secara harafiah, maknanya adalah menyenangkan hati, sangat disukai atau memberi kepuasan. Lalu dibilang lagi, diterima sepenuhnya atau hidup selaras dengan kehendak Allah. Tadi Firman bilang, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat dikatakan apa? Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada, berarti hidupnya Henokh itu adalah hidup yang menyenangkan serta memuaskan Allah. Dari mana? Nih yang terlihat dari cara bertindak dan juga cara berpikir yang tidak bertentangan dengan kebenarannya. Harusnya kamu dan saya itu seperti itu. Ya. Iman yang dikenan oleh Allah itu adalah iman yang seperti ini. Tiap-tiap hari harusnya kamu dan saya, seperti tadi doa saya, makin serupa, makin segambar dengan Allah yang kita sembah. Bukan malahnya kebalikannya. Harusnya cara Yesus berpikir, itu juga cara kamu berpikir.
Cara Yesus bertindak, itu juga cara kamu bertindak. Walaupun terkadang, aduh, firman ngajarin ya, tetaplah berbuat baik buat orang-orang yang menjahati kamu. Padahal kalau pengen ngikutin daging ini, gue disentil, gue tendang lu. Ya kan? Gitu dong ukuran manusia itu. Gue dijahatin, ya gue jahatin balik lu. Tapi harusnya kehidupan kita tidak seperti itu. Anda yang menjadi pengikut Kristus dari hari ke hari, harusnya Anda dan saya makin serupa dengan Kristus. Di mana imanmu itu berkenan di hadapan Allah, menyenangkan dan memuaskan Allah. Itu yang Henok lakukan. Makanya dia nggak mengalami kematian. Ya. Keren dia. Belajar dari Henok. Siapa yang beriman kepada Yesus Kristus, maka selama hidup tidak ada pilihan lain selain menyenangkan dan memuaskan Allah yang kita sembah. Inilah yang dinamakan dengan keserasian kehendak yang tadi dari kata bergaul. Masih ingat? Saya balikin nih. Kalau nggak ingat, hilang malah. Keserasian kehendak, adanya kesepakatan dan keselarasan Allah, keselarasan arah antara Henok dan Allah. Di mana gini? Bukan maunya saya lagi Tuhan, tapi apa maumu itu yang aku ikuti. Bukan keinginan dagingku lagi Tuhan, tapi keinginanmu yang aku ikuti. Ayo, mari kita belajar terus ya, sehingga iman kita nggak jadi sia-sia kepada yang kita sembah, tapi iman yang kita lakukan tiap-tiap hari itu adalah yang memuaskan Allah yang kita sembah. Itu yang menyenangkan Allah yang kita sembah. Nggak ada pilihan lain buat Anda dan saya. Ketika Anda mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Dia juru selamat pribadi dalam kehidupanmu, maka kamu harus semakin serupa, segambar dengan Allah yang kamu sembah. Bukan jadinya berbeda. Biarlah pembelajaran tentang Henok ini boleh makin membawa diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan mempertontonkan kepada Tuhan bagian dari imanmu, di mana dari cara kamu berpikir, dari cara kamu bertindak, semuanya tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Nya, tapi semuanya selaras dengan kebenaran firman-Nya, sehingga kehidupanmu, kehidupanku boleh terus menyenangkan dan memuaskan hati Allah. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan itu baik buat setiap kami. Kami bersyukur karena boleh dipilih menjadi pengikut-Mu, menjadi orang-orang pilihan-Mu. Oleh karena itu kami mau terus bergaul dengan-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kami juga mau mempertontonkan iman kami kepadamu, di mana segala sesuatu yang kami lakukan dan segala sesuatu yang kami pikir, itu semua yang menyenangkan hatimu,
Itu semua yang memuaskan Engkau saja, ya Tuhan Allah kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pembelajaran dari kebenaran firman-Mu melalui kehidupan Henok. Hamba-Mu selesai. Biarlah firman ini boleh termeterai di dalam hati, di dalam pikiran semua rekan-rekan yang hadir pada saat ini, sehingga mereka juga boleh makin serupa, segambar dengan-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dev atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan juga terima kasih untuk pelayanannya para pemusik, multimedia, singer. Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Dan untuk pengumuman minggu depan ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Imelda Wiguna. Seperti biasa kita akan mulai jam 12 sampai jam 1. Kemudian untuk persembahan dapat diberikan melalui kiris yang ada atau kotak persembahan yang ada di belakang. Kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa berkat dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Teman-teman persilakan untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami sepakat berdoa sama-sama. Berdoa untuk Raja Wali Group. Tuhan berkati beliau, Tuhan berkati kesehatannya, dan diberkati juga untuk keluarga besarnya. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada atas beliau. Dan biarlah kebaikan daripadamu juga melimpah atas beliau dan keluarga besar dan setiap perusahaan yang dipimpinnya. Terima kasih juga buat semua jemaat yang ada, yang mengikuti ibadah pada saat ini, baik yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang mengikuti secara online. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, dan juga di dalam keluarga mereka. Kami percaya kebaikan daripada Tuhan juga selalu ada bagi setiap mereka. Dan biarlah kiranya juga di dalam pekerjaan mereka boleh menjadi saksi-Mu, yang boleh menyatakan cinta kasih Kristus buat rekan-rekan sekerjanya. Terima kasih Tuhan. Diberkati juga untuk proses pemasaran dari hotel St. Regis dan juga Raja Wali Place Office Tower ini. Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa di mana ada mesbah Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan bertata atas tempat itu, tapi berkat Tuhan juga ada atas tempat ini. Bukan hanya ada Tuhan saja, tapi perlindungan Tuhan juga nyata atas tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik buat setiap kami.
Dan Tuhan memberkati juga untuk persekutuan doa Raja Wali Group. Tuhan berkati orang yang berjerih lelah melayani di dalam persekutuan doa ini. Biarlah mereka terus diberikan semangat, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera daripadamu, dan tak berhenti untuk melayanimu dan juga melayani jemaatmu di dalam persekutuan doa ini. Kami doa juga sepakat bersama-sama untuk kesembuhan rekan-rekan kami. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itulah sumber penolong kami. Untuk penyakit kankernya juga Tuhan, kami mohon pertolongannya. Pertolonganmu boleh terjadi. Kami percaya bahwa orang-orang yang berserah kepada Tuhan senantiasa diberi kekuatan dan dibukakan jalan untuk setiap pergumulan yang sedang diderita, yang sedang dirawat, yang berada di Papua sana. Kami percaya bahwa ketika kami sepakat berdoa bersama, walaupun dia ada di Papua, tapi pertolongan Tuhan juga terjadi atas dirinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya, ulang tahun kemerdekaannya. Tuhan memberkati untuk pemimpin di bangsa ini. Biarlah dengan bertambahnya Indonesia ini, usia daripada Indonesia ini, biarlah pemimpin di bangsa ini, Bapak Presiden Prabowo dan juga wakilnya serta para menterinya, boleh memberikan terus yang terbaik melalui apa yang mereka kerjakan untuk rakyat yang ada di bangsa ini. Biarlah segala sesuatu yang direncanakan itu semua hanya untuk kesejahteraan rakyat yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu juga ada atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan kami di Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap seru doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau tutup ibadah kami pada saat ini. Mari rekan-rekan terkasih, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, saat teduh untuk kita semua.
Silakan maju untuk foto bersama. Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tata-Mu. Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku,